Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Arif. Dan kali ini, di video kali ini kita akan coba membahas tentang GIS. Kembali lagi ke yang serius ya, tentang GIS dan remote sensing. Dan topik yang akan saya coba angkat hari ini adalah tentang analisis spasial multi kriteria. Ya, apa sih analisis spasial multi kriteria ini? Sesuai dengan namanya, multi kriteria, artinya kriterianya banyak, lebih dari satu. Kenapa kita mengangkat ini? Kenapa perlu kita lakukan analisis spasial dengan multi kriteria? Karena kadangkala memang pada saat kita merencanakan sesuatu, kita dihadapkan dengan banyak sekali kriteria-kriteria. Dan kadangkala antar kriteria itu bisa jadi saling bertolak belakang. Ya, misalnya ada pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan ekologi misalnya. Kedua faktor ini biasanya dia akan saling bertolak belakang, ya. Untuk tujuan ekonomi tentunya kita perlu membangun, ya, membangun misalnya pelabuhan, ya, atau jalan tol misalnya. Tapi dari sisi ekologi ada yang harus kita jaga, ada yang harus kita conserve, seperti itu. Jadi ini dua faktor ini akan bertolak belakang. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, tentunya dua faktor ini harus kita lihat ya, kita pertimbangkan dengan masing-masing bobotnya, ya. Dapat satu kata kunci tadi saya sebutkan bobot. Nah, nanti di analisis spasial multi kriteria ini kita akan mempertimbangkan bobot atau tingkat kepentingan, ya. Jadi tingkat kepentingan itu biasanya dilambangkan atau dituliskan dalam bobot. Ya. Makin tinggi bobotnya, maka makin penting suatu faktor itu. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini saya coba menggambarkan ilustrasi sederhana bagaimana analisis spasial multi kriteria itu dikerjakan, gitu ya, atau dilakukan, gitu ya. Misalnya di sini saya contohkan ada tiga faktor yang dipertimbangkan, ya, untuk tujuan tertentu. Tidak disebutkan di sini eh, tujuan apa namanya, tujuannya apa begitu. Di sini disebutkan tiga faktor utama yaitu THI atau Thermal Humidity Index, ini temperature gitu ya. Lalu distance from settlement, jarak dari pemukiman, dan yang terakhir ada land use atau penggunaan lahan. Dengan masing-masing punya bobot yang berbeda, ya. Bobot untuk Thermal Humidity Index adalah 0,3, lalu bobot untuk jarak dari pemukiman adalah 0,6 dan bobot untuk penggunaan lahan adalah 0,1. Nah, di analisis multi kriteria ini biasanya dilakukan dalam raster, dalam format raster. Karena itu di sini bentuknya adalah grid-grid yang kemudian kita kenal kalau dalam raster adalah pixel. Dalam masing-masing pixel itu akan terkandung satu nilai yang kita sebut sebagai skor, ya. Ingat tadi ada bobot, baru kemudian sekarang saya sebutkan ada yang namanya skor, ya. Skor itu melekat pada tiap-tiap pixel. Satu pixel itu mengandung satu skor, ya. Tentunya pemberian skor ini nanti ada kriterianya tersendiri. Apakah suatu pixel kita beri nilai satu misalnya, atau dua, atau tiga, atau empat, atau lima, atau seterusnya. Tentunya nanti akan ada pembagiannya tersendiri. Baik, nah di sini disajikan ada 4 kali 4 pixel untuk setiap kriteria, untuk setiap faktor, ukurannya sama 4 kali 4 pixel, dan masing-masing pixel itu sudah memiliki skor seperti ini. Misalnya di sini skornya adalah 1, di sini skornya 4, sini skornya 4, dan seterusnya. Begitu pula di kriteria sebelahnya, yaitu distance from settlement.
sama sudah diberi skor atau nilai juga yang tentunya berbeda, ya. Misalnya di sini skornya 1, di sini skornya 4, ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan faktor land use. Nah, dalam analisis spasial multikriteria yang kita lakukan adalah menggabungkan setiap kriteria tadi, semua kriteria tadi menjadi satu, ya. Tentunya dengan cara menjumlahkan. Nah, dalam analisis spasial multikriteria ini yang kita kenal sebagai analisis overlay. Semua data kita tumpuk, ya, kita jumlahkan. Dan ada yang khas di sini yaitu penjumlahannya adalah penjumlahan berbobot. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai weighted sum. Ya, kita lihat di sini misalnya perhitungan untuk menghitung kesesuaian lokasi, kita anggap ini adalah untuk menghitung kesesuaian lokasi suatu tujuan tertentu begitu ya, tidak disebutkan di sini. Untuk menghitung kesesuaian lokasinya, maka yang kita hitung adalah skor dikalikan dengan bobot. Skor dikalikan dengan bobot ditambah dengan skor dikalikan dengan bobot dan seterusnya untuk setiap faktor. Ya, contohnya begini. Di sini untuk menghitung kesesuaian lokasinya di pixel P, pixel tertentu, ya, kita pilih misalnya pixel yang pojok kiri atas ini, ya, di posisi yang sama juga, lalu juga di posisi yang sama, ya. Jadi yang perlu diingat untuk melakukan analisis overlay ini, pixel yang kita hitung adalah pixel pada posisi yang sama, ya. Tidak boleh pixel dengan posisi yang berbeda, ya. Kalau kita pilih yang pixel paling atas, ya, kiri atas ini, semuanya juga sama di posisi yang sama, ya. Di THI map skornya adalah 1, di distance from settlement skornya juga 1, kebetulan sama. Lalu di land use atau penggunaan lahan skornya adalah 4. Ya. Lalu kita kalikan tiap-tiap skor tadi dengan bobotnya masing-masing. Ya, 1 dikalikan dengan 0,3. Ya, ini perhitungannya. Kemudian ditambah atau dijumlahkan dengan skor dari yang ini 1 dikalikan dengan bobotnya 0,6. Begitu pula dengan faktor berikutnya land use, skor kita kalikan dengan bobotnya 0,1. Perhitungannya ini. Semuanya kita jumlahkan, maka yang kita dapatkan adalah angka 1,3. Nah, karena bentuk data dari pixel ini adalah integer, ya, kita lihat di sini 1, 4 ini semuanya bilangan bulat, bukan bilangan desimal, ya. Maka hasil yang kita dapatkan tadi 1,3 ini akan dijadikan integer juga, ya. Biasanya untuk angka yang di bawah desimal 5, desimal 0,5 itu akan dibulatkan ke bawah. Tapi jika angkanya di atas 0,5 desimalnya, maka akan dibulatkan ke atas. Nah, maka dalam contoh ini 1,3 akan dibulatkan ke bawah menjadi 1. Ini yang kemudian akan mengisi pixel, nilai dari pixel dari data gabungannya, ya, menjadi 1. Ini kita baru menyelesaikan 1 pixel pertama yang ini. Lalu kita berlanjut ke pixel berikutnya, tetangganya, yang ini nilainya 4, lalu di sini juga nilainya 4, kebetulan sama, lalu di sini nilainya 5. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita kalikan skor dikalikan dengan bobot. Ya, untuk pixel yang ini kita kalikan dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan angka 4,1 di sini. Lagi-lagi desimalnya di bawah 0,5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 4. Ya. Maka angka 4 itu akan mengisi pixel di sebelahnya, seperti ini. Begitu pula seterusnya, untuk pixel-pixel yang lain, kita lakukan operasi yang sama. Skor dikalikan dengan bobot, skor dikalikan dengan bobot, lalu semuanya dijumlahkan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan nilai dari semua pixel seperti yang tampil sekarang ini. Ya, itu ilustrasi sederhana bagaimana kita melakukan analisis spasial multikriteria dengan weighted sum. Baik, kita akan coba membuat study case di sini.
Nah, di sini saya mencontohkan bagaimana kita bisa melakukan analisis spasial multikriteria dengan tujuan menentukan kesesuaian lokasi untuk perumahan. Ya, tentunya untuk memilih lokasi yang sesuai untuk perumahan, kita bisa menggunakan teknik analisis spasial. Ya, nah di sini kita akan coba contohkan. eh nah, yang khas dari analisis spasial multikriteria adalah adanya hierarki. Ya, karena biasanya untuk analisis spasial multikriteria ini teknik mengumpulkan bobot, teknik merumuskan bobot dari tiap-tiap faktor adalah dengan analytical hierarchy process atau AHP. Kita kenal di situ adanya hierarki. Nah, hierarkinya biasanya akan digambarkan seperti ini. Ya, hierarki paling atas adalah goal atau tujuannya. Tujuannya adalah menentukan lokasi yang sesuai untuk area pemukiman. Kemudian hierarki di bawahnya adalah faktor utamanya. Faktor utama yang dipertimbangkan. Ya, misalnya di sini dicontohkan adalah kondisi alam atau natural condition, lalu natural disaster vulnerability atau kerawanan bencana alam, lalu yang terakhir adalah faktor ekonomi dan infrastruktur. Tentunya ini hanya contoh saja, yang saya sampaikan di sini hanya contoh saja dengan tujuan hanya untuk pembelajaran dan realnya di lapangan pada kenyataannya tentunya faktor-faktor ini perlu kajian lebih lanjut. Ya, bisa jadi untuk menentukan kesesuaian lokasi untuk tujuan pengembangan area pemukiman, mungkin akan banyak faktor lain yang dipertimbangkan selain yang saya sampaikan di sini. Ya, ini saya sengaja buat sederhana hanya untuk tujuan pembelajaran kita saja. Nah, kemudian masing-masing faktor tadi kita breakdown lagi, kita pecah lagi menjadi subfaktor. Dan sekali lagi, ini tentunya tidak juga menjadi kewajiban, tidak juga menjadi kepastian. Apakah faktor itu perlu kita pecah menjadi subfaktor atau cukup pada level faktor saja? Bisa jadi ada faktor yang kita pecah menjadi subfaktor, lalu ada lagi faktor yang tidak perlu kita pecah pada penerapan yang sama. Ya, tapi di sini saya contohkan setiap faktor yang ada di sini kita pecah menjadi masing-masing subfaktor. Ya, misalnya di sini adalah untuk faktor kondisi alam ada yang namanya land slope atau kemiringan lahan, kelerengan, ya. Lalu ada temperature, ada land use atau penggunaan lahan, kemudian ada jarak dari sungai. Kemudian subfaktor dari natural disaster vulnerability adalah flood dan landslide, banjir dan tanah longsor. Hanya ada dua saja. Lalu yang terakhir, pada faktor ekonomi dan infrastruktur, kita breakdown menjadi tiga subfaktor lagi, yaitu yang pertama jarak dari jalan, akses jalan, jarak dari jaringan listrik, dan yang terakhir harga lahan atau harga tanah. Ya, itu subfaktor dari masing-masing faktor tadi yang kita pertimbangkan. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini constraint, ya. Constraint ini batasan-batasan. Batasan-batasan ini yang kemudian menentukan berapa skor dari masing-masing pixel tadi. Ya, misalnya untuk faktor kelerengan, ya, land slope, di sini kita bagi menjadi 5 kelas, ya. Mulai dari sangat tidak sesuai sampai dengan sangat sesuai. Ini kembali lagi kepada analisis yang teman-teman lakukan. Barangkali teman-teman hanya cukup membuat 3 kelas saja. Misalnya sangat sesuai atau sesuai, tidak sesuai seperti itu, tidak sesuai, moderate, dan tidak sangat sesuai misalnya. Atau apapun itu, 3 kelas. Jadi ini tergantung pada studi masing-masing. Tidak harus 5 seperti ini. Nah, yang dicontohkan di sini, yang saya buat di sini adalah 5 kelas.
Nah, kembali lagi ke yang tadi, kelerengan tadi kita bagi menjadi 5 kelas dengan masing-masing constraint-nya. Jika kelerengannya lebih dari 25 derajat, ya artinya ini curam sekali, maka kita anggap itu lokasinya sangat tidak sesuai. Ya, karena dengan kelerengan yang tinggi seperti itu tentunya untuk proses pembangunan perumahan di sana itu butuh biaya yang lebih tinggi, barangkali untuk cut and fill lahannya dan lain sebagainya. Dan juga mungkin resiko longsor di sana juga tinggi jika land slope-nya tinggi. Maka lokasi dengan karakteristik seperti itu kita anggap sebagai lokasi yang sangat tidak sesuai dengan skor 1. Ya, skornya paling rendah. Sebaliknya, jika land slope-nya kurang dari 1%, artinya lahannya sangat datar sekali, plain gitu ya, itu artinya sangat cocok untuk dibangun perumahan. Begitu, kalau yang di sini yang dicontohkan. Tapi barangkali kembali lagi ke tujuannya masing-masing, barangkali justru dicari yang land slope-nya tinggi supaya memang apa namanya, desain dari perumahannya memang untuk yang berbukit seperti itu ya. Kembali lagi ya. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian untuk faktor-faktor yang lain, temperature di sini jika suhu rata-rata di sana lebih dari 30 derajat Celcius, maka kita anggap sebagai yang sangat tidak sesuai. Karena pastinya di sana cuacanya kurang nyaman untuk dijadikan area perumahan. Misalnya. Sebaliknya, jika suhunya ternyata kurang dari 25 derajat Celcius, maka kita anggap sebagai yang sangat sesuai. Dan seterusnya, seperti itu, masing-masing faktor memiliki constraint masing-masing yang kemudian menentukan skornya berapa. Nah, kemudian, ini yang tadi saya sebutkan di awal, sempat saya sebutkan, ada yang namanya teknik menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Yang paling banyak digunakan adalah analytical hierarchy process. Atau yang lain barangkali ada yang kita kenal sebagai expert judgment. Ya. Jadi ahli atau pakar yang memang mengetahui dengan pasti eh, bidang ini itu langsung menentukan berapa bobot dari masing-masing kriteria. Ya. Atau dengan menggunakan teknik analytical hierarchy process, kita sebar kuesioner ke beberapa pakar dan biasanya pakar-pakar yang kita minta untuk mengisi kuesioner adalah pakar-pakar yang memang berkepentingan dengan tujuan ini. Ya. Dan biasanya kadang-kala kita temukan pakar-pakar yang saling bertolak belakang seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Ada pakar yang memang berasal dari pihak yang memang memiliki concern tentang kelestarian lingkungan hidup misalnya, atau ada lagi pihak yang lain yang memang memiliki concern di bidang ekonomi misalnya, semakin banyak pembangunan maka semakin bagus. Yang tentunya ini bertolak belakang dengan yang concern terhadap ekologi atau kelestarian lingkungan. Dan kedua pihak ini kita temukan, lalu masing-masing tentunya memiliki penilaian tersendiri, sehingga bobot yang kita dapatkan itu mencerminkan atau merupakan hasil peramuan, gitu ya, hasil peramuan dari setiap pihak yang berkepentingan tadi. Sehingga harapannya bobot yang kita dapatkan itu mewakili semua kepentingan. Itu, ya. Nah, di sini hasil dari apakah tadi expert judgment atau dengan menggunakan teknik analytical hierarchy process adalah berupa bobot. Ya, bobotnya misalnya dilambangkan dengan desimal seperti ini. 0,2 untuk natural condition, lalu 0,3 untuk natural disaster vulnerability, lalu 0,5 untuk economic and infrastructure. Makin besar angka bobotnya, maka dianggap itu adalah paling penting. Dan setiap bobot jika dijumlahkan maka akan menghasilkan angka 1. Ya. Sebenarnya bukan cuma desimal, kita juga bisa menuliskan ini dalam bentuk persentase. Misalnya di sini 0,2 kita tuliskan sebagai 20% misalnya. Di sini 0,3 kita tuliskan sebagai 30% dan di sini 0,5 50%. Bebas ya, apakah mau dengan desimal atau dengan persentase. Asalkan konsisten. Kemudian
tidak hanya faktor yang kita beri bobot, tapi juga masing-masing subfaktornya kita juga beri bobot. Misalnya seperti ini. Ya, untuk faktor natural condition yang tadi kita sudah buat subfaktornya, masing-masing subfaktor itu memiliki bobot juga. Jadi kita bandingkan kalau di analytical hierarchy process itu dengan cara teknik perbandingan berpasangan, masing-masing yang ada di sini kita bandingkan. Jadi jika di sini ada 4, maka ada 4 kombinasi. Seperti itu. Dan akhirnya juga kita akan dapatkan bobot seperti ini dengan format yang sama seperti sebelumnya dengan desimal. Di sini dituliskan 0,3 untuk land slope, 0,2 untuk temperature, 0,2 untuk land use, dan 0,3 untuk distance from river. Ya, sekali lagi makin besar angka bobotnya maka dianggap itu adalah faktor atau subfaktor yang lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu bergeser ke natural disaster vulnerability, subfaktornya juga kita beri penilaian, kita tentukan bobotnya. Nah, di sini kebetulan bobot untuk masing-masing subfaktor ini adalah sama. 0,5, 0,5, 50-50. Begitu juga dengan faktor ekonomi dan infrastruktur, subfaktornya kita jabarkan juga bobotnya, sehingga didapatkan bobot untuk masing-masing seperti ini. Baik, itu pengantarnya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya penerapannya bagaimana. Kita akan langsung masuk ke ArcGIS. Ya, kita gunakan software ini. Tapi pada prakteknya teman-teman bisa menggunakan software-software yang lain. Software GIS yang lain ada Quantum GIS, ada macam-macam, silakan gunakan saja, tidak harus menggunakan yang sama seperti yang saya pakai sekarang. Ya. Dan datanya itu sudah saya siapkan, data sampel di sini. Nanti mungkin akan saya upload juga ya. Nanti teman-teman bisa download datanya untuk bahan latihan. Nanti silakan lihat di deskripsi video ini. Baik, sini saya contohkan dulu. Nah, ini kita punya beberapa data ya yang sudah saya rapikan ke dalam folder-folder seperti ini. Kita coba load dulu data batas administrasi. Ya, di sini saya berikan contoh batas administrasi. Kita load saja ke sini. Ini batas administrasi ya. Nantinya data ini akan kita gunakan untuk membatasi atau memotong data data kajian kita. Jadi tidak ada data yang melebihi batas administrasi ini. Supaya kita fokus studinya hanya di batas administrasi ini saja. Gitu ya. Baik, kemudian kita geser ke data utamanya nih. Data utamanya kita sengaja saya kelompokkan menjadi 3 folder. Ini sesuai dengan masing-masing tadi, masing-masing faktor tadi ya. Ada natural condition, ada economic infrastructure, lalu di sini ada disaster. Ya, kita mulai dari yang paling bawah dulu barangkali ya. Dari paling bawah kita lihat kita punya data temperature ternyata di sini. Data temperature. Nah, data temperature ini bentuknya adalah kalau boleh kita buka di sini dulu, ya, kita lihat. Ya, bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Bentuknya adalah data titik sebenarnya ya, data titik karena perhatikan koordinatnya hanya koordinat sepasang ya, latitude dan longitude seperti itu. Dan yang saya contohkan di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik data temperature. Nah, biasanya data temperature ini kalau di Indonesia kita dapatkan dari BMKG. Jika kita membeli data, karena ini adalah data berbayar sebenarnya, data temperature ini di BMKG, kalau tidak salah ya, saya kurang tahu apakah sekarang sudah dibuka atau masih berbayar. Nah, ini salah satu bentuk penerimaan negara bukan pajak, kalau setahu saya. Kita harus membayar, tapi tidak mahal, ya, tidak mahal. Yang kita dapatkan nanti dari BMKG adalah berupa data titik stasiun dengan koordinatnya masing-masing. Dan di situ sudah ada keterangan suhu, misalnya kalau kita ingin mendapatkan data suhu harian, suhu bulanan, suhu mingguan. Ya, itu sesuai dengan yang kita minta.
Ya, nah di sini saya contohkan dengan data dummy saja. Nama stasiunnya ada stasiun Mercury, stasiun Mars, stasiun Venus, Jupiter, dan stasiun Neptune. Ya, ini data dummy ya. Jadi bukan bukan data real stasiunnya BMKG. Jadi mohon diperhatikan, data ini jangan dipakai untuk tujuan studi, untuk pekerjaan dan lain sebagainya, karena ini hanya data dummy. Ya, untuk belajar. Nah, ini data ini akan kita kita load ke dalam lembar kerja kita sebagai data titik, ya. Nanti kita coba load. Nah, cara loadnya adalah karena ini bukan data spasial, ini masih dalam format comma separated value ya, CSV. Bukan data spasial berformat misalnya shapefile seperti itu. Kita akan load ini sebagai data spasial dengan cara kita lari ke menu file, kemudian add data, lalu add XY data. Nah, di sini. Nah, tentunya kalau kita sudah load di sini tadi, ini langsung muncul di sini. Ya. Atau kalau memang belum muncul di sini, teman-teman bisa browse, lalu cari datanya. Seperti itu ya. Lalu pastikan di sini kita lihat di isian bawahnya ada Xfield. Xfield itu eh, longitude seharusnya ya, longitude. Ini eh, garis lintang, ya, garis lintang. Lalu ini garis bujur, ya, latitude. Ya. Jadi pastikan dia yang terisi di sini sesuai dengan kolomnya, gitu ya. Untuk X itu dia adalah longitude dan Y adalah latitude. Jangan sampai terbalik, ya. Lalu Z ini tidak perlu kita isi, kita biarkan saja none, ya, karena kita tidak perlu ini, ya. Tidak perlu, kita langsung klik OK saja. Ini karena tidak ada kolom objek ID di sini, maka dia kasih peringatan, tapi tidak masalah, kita klik OK saja. Ya, data titiknya sudah berhasil kita load ke dalam lembar kerja kita. Ya, kelihatan ya titik-titiknya ya. Ada titik 1, 2, 3, 4, 5 titik di sini. Ya. Nah, data titik ini adalah data titik stasiun tadi. Ya, kalau kita dapat data dari BMKG bentuknya juga akan seperti ini. Ya, setelah tadi kita eh, load dia sebagai XY data gitu ya, dia akan berbentuk data titik seperti ini. Ini data ini belum bisa kita gunakan untuk analisis spasial karena hanya berupa data titik. Kita harus ubah ini menjadi data poligon ya, dengan cara ada yang namanya interpolasi. Nah, interpolasi itu memungkinkan kita mendapatkan hasil pengukuran, ya bukan hasil pengukuran sebenarnya, ada angka atau nilai yang tidak terukur, ya, dengan cara interpolasi tadi. Titik-titik ini adalah hasil ukur. Bagaimana dengan lokasi lain yang tidak terukur? Berapa nilainya? Itu kita bisa estimasi dengan cara interpolasi. Ya, oke, kita cari interpolasi di sini. Interpolasi itu ada di sini ya, di Spatial Analysis Tools, di Toolbox, kemudian cari Spatial Analysis Tools, dan di sini ada Interpolation. Kita buka, ada banyak pilihan, yang kita gunakan adalah IDW. Baik, sudah terbuka ya. Nah, yang menjadi input point feature adalah yang tadi kita buat. Ini ya. Ini kita buat, kita masukkan di sini. Baik, sudah masuk. Nah, kemudian Z value field. Nah, ingat tadi kita sempat tidak mengubah Z value-nya yang mana tadi di awal pada saat kita membuat data titik dari CSV ini, ya. Di sini kita tentukan Z value field-nya adalah ini, 10. Kalau di contoh saya adalah kolom 10. Dan kembali lagi disesuaikan dengan data teman-teman. Jika teman-teman menggunakan data yang berbeda, maka silakan disesuaikan. Pilihlah kolom atau atribut yang berisi apa namanya, inilah yang memang ingin diinterpolasikan. Kalau di sini kita data suhu ya, berarti carilah kolom yang memang mencerminkan data suhu, yang berisi data-data suhu tadi. Ya, kita pilih yang ini. Lalu tentukan outputnya. Silakan tentukan foldernya. Nah, di sini saya buat folder baru saja. Folder processing namanya. Baik, ini saya kasih nama
temperature IDW, ya, sesuai dengan prosesnya yang saya buat, ya. Dan karena kita ingin membuat data raster, maka kita tentukan formatnya, kita ketikkan .tif di sini atau .img atau apapun format raster yang teman-teman inginkan, ya. Tapi biasanya yang umum adalah .tif dan .img, ya. Ini harus dituliskan karena kalau di ArcGIS ini pada saat kita memproduce data raster, jika tidak kita tuliskan, maka dia akan menjadi format raster yang hanya bisa dibaca oleh ArcGIS saja. Ya. Kalau kita tuliskan di sini .tif misalnya, maka format atau file ini bisa kita buka juga di software yang lain. Ya, misalnya Airbus Imagine atau software yang lain. Ya, maka ini biasanya kebiasaan saya adalah menuliskan formatnya ini setiap kali kita memproduce data raster yang baru. Kemudian kita klik save, lalu oke. Nah, ini defaultnya adalah dengan menggunakan pangkat 2. Ya, jadi kalau teman-teman tertarik, silakan coba belajar tentang IDW, Inverse Distance Weighting. Di situ ada power pada formulanya atau pangkat. Nah, pangkat ini menentukan berapa besar nilai yang tadi kita hasilkan dari proses interpolasi ini. Ya, defaultnya adalah 2. Ya. Boleh diubah-ubah, nantinya akan berpengaruh ke hasil hitungan estimasinya. Ya, ini saya sengaja biarkan 2 saja, yang lain juga default, lalu kita cukup klik OK saja. Kita jalankan prosesnya. Untuk melihat prosesnya sedang berlangsung, kita bisa buka di OK. Ini sudah selesai ternyata. Sudah selesai. Nah, inilah hasilnya. Ini boleh kita tutup dulu. Inilah hasil dari interpolasi tadi. Nah, dengan teknik interpolasi ini kita bisa tahu nih nilai dari area yang tidak kita ukur, titik yang tidak kita ukur. Ya, tentunya dengan mempertimbangkan nilai dari tiap-tiap titik tadi dan juga jaraknya. Ya, ingat inverse distance weighting ini memperhitungkan atau menerapkan teori geografi, begitu ya, eh, yang menyebutkan bahwa jarak itu berpengaruh terhadap nilai. Jarak itu memberikan pengaruh terhadap eh, nilai dari tetangganya, gitu ya, saling mempengaruhi. Semakin dekat maka pengaruhnya akan semakin besar. Ya, seperti ini misalnya jarak dari ini titik tertentu, misalnya di sini saya tunjuk di sini, ini akan sangat dipengaruhi oleh titik di sebelahnya di sini yang paling dekat. Ya, tentunya dia tidak lebih dipengaruhi dibandingkan dengan titik lain yang lebih jauh. Titik yang di sini misalnya, titik yang di sini misalnya, itu teorinya seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya di sini? Kita harus memotong, ya, karena ada area yang ternyata melebihi area studi kita. Ya, kita akan potong data yang kita dapatkan ini dengan cara clip, ya. Clip itu ada di, sebentar, saya sering lupa ya. Di data management tools kalau tidak salah ya. Kemudian raster, lalu raster processing. Nah, di sini ada clip. Ya. Saya ulangi, ada di data management tools, lalu raster, raster processing, dan clip. Nah, di sini kita dapat. Ya. Atau teman-teman kalau misalnya bingung, boleh di search saja di sini klip seperti itu. Tapi hati-hati, untuk klip ini ada 2 macam ya, 2 tools yang berbeda. Satu klip yang untuk vektor, kemudian yang kita butuhkan di sini adalah klip yang untuk raster. Ya, itu harus diperhatikan. Baik, kita buka jendela untuk klip ini. Ini saya hide dulu supaya lebih kecil. Ya, yang kita load sebagai input raster adalah yang barusan tadi kita buat, ya, yang ini. Ini kita load di sini. Kemudian untuk extend-nya, nah extend ini adalah batasnya, ya. Ini batasnya kita load juga di sini sebagai output extend. Lalu kemudian di bawah sini jangan lupa untuk dicek use input feature for clipping geometry. Kita klik di sini sehingga dia dicek seperti itu. Tujuannya adalah supaya raster yang kita punya tadi itu dipotong sesuai dengan bentuk dari si vektor yang kita punya, yaitu batas administrasi. Kalau ini tidak kita cek, maka
raster kita akan terpotong sesuai dengan extent dari batas ini. Gitu ya. Ya, di sini kita lihat ada Y maksimum, ada X maksimum, X minimum, dan X maksimum, lalu Y minimum. Ini dia ditentukan berdasarkan extend teratas, extend terbawah, extend paling kiri, extend paling kanan dari batas ini tadi, administrasi ini tadi. Nanti akan bentuknya kotak seperti itu, persegi. Dan itu bukan yang kita inginkan, karena tentunya nanti kalau kita buat seperti itu, tetap akan ada area yang di luar area studi kita. Ya, ya, yang kita inginkan adalah dia berbentuk sesuai dengan batas administrasinya ini tadi. Maka di sini kita cek ya, use input feature for clipping geometry. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita tentukan outputnya di mana. Ini hasilnya nanti ya. Ini sebenarnya file yang sama dan saya buat di sini clip seperti itu ya. Saya simpan lalu oke. Dia akan memproses clipping dan selesai. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi dia sudah terpotong. Wah, kok warnanya berubah? Ya, jangan khawatir dengan warna karena warna ini hanya tampilan saja, hanya simbologi saja. Yang penting adalah nilainya. Ya, nilainya gitu ya. Nah, nilainya kita lihat di sini ya masih di rentang yang normal untuk ukuran suhu ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah data ini kemudian kita perlu reklasifikasi. Tujuannya adalah untuk membuat dia memiliki nilai atau skor sesuai dengan tabel yang tadi kita punya. Gitu ya. Kita coba cari tools reclass di sini. Reclass itu ada di Spatial Analysis Tools kalau tidak salah. Kita coba lihat ya. Spatial Analysis Tools, lalu ada reclass. Nah, di sini ada reclass, lalu reclassify. Nah, ini kita pilih. Baik. Nah, yang menjadi input raster adalah yang tadi kita hasilkan terakhir. Kita load di sini. Value-nya ya oke, sudah benar. Nah, kemudian kita reclass menjadi sesuai dengan tadi yang kita punya tadi di tabel. Ada 5 kelas. Ya, kita klik classify di sini. Nah, classesnya kita ganti menjadi 5. Ya. Lalu break values-nya, nah ini yang kita sesuaikan. Sesuai dengan tabel yang tadi kita punya, gitu ya. Saya coba buka tabelnya dulu. Ya, di sini kita lihat tabelnya untuk suhu. Mana suhu? Ini ya. Suhu di sini hanya ada 3 pengkelasan sebenarnya. Ya, dikelaskan yang oke, kita lihat dari yang paling kecil. Yang kurang dari 25 derajat Celcius, lalu 25 sampai 30 dan di atas 30. Hanya ada 3 itu saja. Ya. Artinya kita cukup buat menjadi 3 kelas saja tadi ya. Jangan 5 ya. Kita buat 3 kelas saja. Baik. Dimulai dari yang paling kecil yaitu kurang dari 25 derajat Celcius. Nah, ini perhatikan batas atasnya ya. Batas atasnya 25 derajat Celcius. Nah, ini kita buat di sini 25. Gitu ya. Lalu 25 sampai 30 tadi ya, 30. Dan di atas itu. Nah, di atas itu tuh biarin aja. Ya, biarkan seperti ini saja karena memang batas tertinggi dia di 32, maksimum di 32. Ya, itu biarkan saja. Artinya dia sudah di atas 30. Ya. Oke. Nah, sudah seperti itu. Lalu tentukan skornya sekarang. Nah, skornya di sini yang kita lihat yang di bawah 25 derajat Celcius, skornya paling tinggi, 5. Berarti di sini kita buat 5. Sorry ya, ini 5. Lalu di sini 25 sampai 30 itu skornya 3 dan ini skornya 1. Oke, ini kita lihat, kita sesuaikan dengan pemberian skor yang tadi sudah kita tentukan ya. Jadi penting bagi teman-teman untuk menentukan dulu constraint dari setiap subfaktornya sebelum melakukan proses analisis spasial. Ya. Baik, sudah selesai. Kita langsung proses saja. Oke, jangan lupa ditentukan dulu outputnya di mana. Ini adalah temperature IDW clip. Nah, ini kebiasaan saya adalah menamakan file sesuai dengan proses yang sudah dilakukan. Supaya kita bisa identifikasi proses apa yang sudah dilakukan di file ini.
tanpa perlu menebak-nebak seperti itu ya. Oke, proses yang sudah kita lakukan tadi adalah IDW, clip, lalu sekarang adalah reclass. Oke. Lalu save, lalu klik OK. Nah, dia akan mereklasifikasi menjadi hanya 3 kelas seperti ini. Lihat ya. Ya, bisa teman-teman perhatikan hanya ada 3 warna, artinya di sini 3 kelas. Warnanya warna random yang dibuat oleh ArcGIS, tidak usah dipermasalahkan ya. Biarkan saja. Yang lainnya karena sudah tidak kita butuhkan bisa kita remove saja. Oke? Ini supaya enak kita pilih yang ini aja ya, list by drawing order. Oke. Kita sudah selesai dengan data temperature sekarang dan selanjutnya kita bisa berpindah ke yang lain. Sorry, ke NAT tadi ya. Temperature sudah selesai. Lalu selanjutnya kita coba buka data sungai. Ya, kita coba load data sungai. Ya, ini data sungai dan beruntungnya kita data sungai ini sudah terpotong dengan batas administrasi. Artinya kita tidak perlu melakukan proses clipping di sini. Oke? Apa selanjutnya proses yang perlu kita lakukan? Kita lihat constraint-nya ya, jarak dari sungai. Ya, artinya ini kita bermain dengan jarak sekarang ya. Bermain dengan jarak, kita harus melakukan proses yang namanya buffering. Buffering itu memberikan jarak dari satu objek ya, jarak tertentu. Ya, dan yang spesial di sini yang kita lakukan adalah bukan dengan menggunakan buffer biasa, tapi dengan menggunakan buffer multi buffer ya. Buffer ada di sini toolsnya, ada di analysis tools. Di sini ada banyak pilihan, ada extract, ada overlay, ada proximity, ada statistics. Untuk buffer itu ada di proximity. Kita buka buffer di sini, ya, ada buffer di sini. Tapi bukan ini yang kita pilih. Yang kita pilih adalah multiple ring buffer. Ya, multiple ring buffer kita pilih di sini. Baik, nah selanjutnya yang menjadi input feature adalah tadi data sungai tadi, ya. Lalu outputnya jangan lupa tentukan dulu. Oke, di sini adalah sungai, buffer, ya kita buffer. Nah di sini kita lihat yuk tabelnya tadi berapa sih buffernya, berapa jauh? Oke, ini ya, sorry bukan. Ya ini ya, distance from river, ya, 10 meteran ya. 10 meter, bab 10 meter. Ini biasanya saya tuliskan di sini. Bab 10 meter, lalu save. Nah ini yang kita buat sekarang bukan dalam bentuk raster nih teman-teman. Beda dengan yang tadi ya. Kalau temperature tadi langsung dalam format raster. Sekarang masih bermain dengan vektor dulu. Ya, yuk kita save dulu. Lalu distance-nya, nah ini kalau di multiple ring buffer kita perlu input distance-nya berulang-ulang. Ya, nah yang namanya multiple ya pastinya lebih dari satu. Ya, kita harus berulang-ulang menginput distance-nya. Nah, yang kita input sesuai dengan constraint yang tadi kita buat. Ya, kita mulai dari yang paling kecil dulu, 10 meter. Oke, kita buat di sini 10. Lalu klik tombol ini, add ya. Masuk 10. Lalu kita lihat batas selanjutnya adalah 20. Nah, kita input di sini 20. Kita jumlahkan lagi. Lalu selanjutnya 30. 40 dan di atas 40 ya, ingat ya, 30, 40 dan di atas 40. 30 sekarang, lalu 40 dan terakhir di atas 40. Ini kita masukkan angka yang kira-kira cukup untuk menutup semuanya, jadi jangan sampai ada area yang bolong ya. Gini maksudnya, kadangkala kalau kita masukkan angka yang kecil seperti itu, misalnya di sini ini kan jaraknya cukup jauh ya. Kalau kita ukur misalnya, mana penggaris? Where is my ruler? Di sini mungkin ya. Bukan. Oke, di sini ya. Nah, kita coba ukur di sini. Ya, kita lihat di situ jaraknya adalah 1,7 kilo ya. Artinya kita harus masukkan angka yang kira-kira sebesar ini ya. Supaya nanti tertutup, tidak ada area yang bolong. Kalau kita masukkan hanya 100 meter, ya dia hanya di sini saja nanti mungkin ya. Ring terluarnya gitu misalnya. Ya, area yang di sini tidak ada.
ya, tidak tertutup. Kita masukkan angka yang cukup besar di sini. Misalnya saya buat 2000 aja. 2000. 2000 meter ya, ini satuannya meter. Buffer unit, nah ini jangan lupa disesuaikan, yaitu meter. Jangan sampai kita buat di sini kilometer ya, karena yang angka yang kita masukkan ini kan dalam satuan meter harusnya. 10 meter di sini. Kalau di sini teman-teman salah memilih unit atau satuan, maka nanti buffernya nanti akan berbeda ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lalu field name, nah ini juga bisa kita tentukan kolomnya nanti maunya itu namanya apa. Ini kita buat default saja distance ya. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Kita tunggu prosesnya multiple ring buffer ini biasanya agak sedikit lama. Jadi kita harus tunggu ya. Tapi lamanya juga nggak sampai berjam-jam ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat inilah hasilnya. Ya, perhatikan ini jadinya warna hijau-hijau ini. Nah, ini sebenarnya dia sudah di buffer, teman-teman. Kalau kita lihat ya, lihat di sini ya. Nah, ini jarak 10 10 10 tadi ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini yang warna merah muda ini yang tadi yang kita buat 2000 tadi. Ya. Tujuannya adalah untuk membuat dia tidak ada area yang apa ya, tidak tercover gitu ya, yang bolong. Gitu. Nah, sampai di sini langkah selanjutnya adalah kita eh, potong ya, karena ini ada area yang di luar. Kita harus potong dengan batas administrasi. Kita akan buka tools clip, tapi bukan clip yang tadi ya. Clip yang akan kita gunakan adalah yang ada di eh, analysis tools dan extract, lalu di dalamnya ada clip. Nah, clip yang ini yang tadi saya sebutkan ini adalah clip untuk data vektor. Ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi untuk data raster. Input feature-nya adalah yang tadi barusan kita buat, hasil dari multi ring buffer. Ini ya, sungai buff 10 meter. Lalu clip feature-nya, nah ini pemotongnya. Pemotongnya adalah data batas administrasi tadi. Ya. Lalu outputnya ini, oke, kita buat di sini sungai buff 10 meter, lalu clip. Ya. Kita tambahkan clip di situ, lalu save. Baik, kita perkecil dulu. Oke, kita langsung klik OK saja. Kita lanjut prosesnya. Inilah hasilnya. Kita coba close dulu yang ini. Kita coba buang dulu ya, remove dulu. Nah, supaya tidak berantakan. Inilah hasilnya tadi, proses clipping untuk data vektor buffer sungai tadi ya. Kita buka dulu atribut tabelnya, apakah masih conserve di value-nya. Oke, masih ada ya. Baik. Nah, selanjutnya kita perlu memberi skor di sini. Memberi skor sebenarnya ada beberapa cara. Pertama bisa kita langsung lakukan di atribut tabelnya sini, kita tambahkan kolom skor. Atau cara yang kedua ini di convert dulu menjadi data raster, baru kita reclassify seperti yang tadi kita lakukan untuk data temperature. Ya, ini saya coba pakai cara yang pertama, yaitu langsung di atribut tabelnya kita perlu membuat kolom baru, ya, kolom baru yaitu kolom score. Saya beri nama score. Tipenya adalah short integer, tidak perlu diubah karena memang yang akan kita isikan nanti bentuknya integer, ya. Tadi kan angka skornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, simply seperti itu. Kita bentuknya integer saja. Oke, nah, ini sudah jadi. Lalu kita kasih skor sekarang ya. Untuk yang jaraknya kurang dari 10 meter, kita lihat lagi tabelnya. Yang kurang dari 10 meter, skornya adalah 1. Lalu skor 2 untuk yang jarak 10 sampai 20 meter. Dan seterusnya ya, lebih dari 40 meter skornya 5. Ya. Nah, untuk memberi skor ini, gampangnya kita gunakan saja field kalkulator. Ya, sebenarnya manual juga bisa ya. Manual di input satu-satu karena ini tidak banyak juga bisa. Tapi di sini saya mau langsung pakai field kalkulator dengan memanfaatkan kolom FID yang ada di sini. Ya, tadi ingat skornya adalah 1 sampai 5 ya. Kita bisa memanfaatkan kolom FID ini karena angkanya juga mirip-mirip ya. Kalau di sini kan 0 sampai 4. Tadi skor kita 1 sampai 5. Ya, kita bisa memanfaatkan ini dengan cara nilai dari FID ini kita tambah 1. Ya, misalnya di sini 0, kita tambah 1 menjadi 1 ya. Nanti jadi isinya adalah 1 di sini. Gitu ya.
Seterusnya kalau di sini FID-nya adalah 1 ini ya. 1, kita tambah 1, nanti di sini hasilnya adalah 2. Ya. Jadi sesuai dengan skor yang tadi. Saya kadang males gitu ya. Kadang karena males itu juga memunculkan trik-trik yang curang dalam tanda kutip gitu ya. Ya nggak apa-apa selagi itu memang efektif ya dan membantu ya, ya nggak masalah. Nah, di sini field calculator kita masukkan formula FID ditambah 1. Jadi setiap nilai FID kita tambahkan 1 sesuai dengan barisnya, nanti otomatis akan mengisi kolom skor yang ada di sini. Oke. Nah, seperti ini outputnya ya. Jadi langsung terisi 1 sampai 5. Ya. Baik, kita tutup ya atribut tabelnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita convert ini menjadi data raster. Kita kembali ke menu conversion tools di sini. Lalu kita cari to raster di sini ya. Conversion tools, lalu to raster karena kita ingin mengubah ini menjadi data raster. Lalu cari feature to raster. Ya. Lalu kita masukkan feature yang tadi, sungai yang sudah diklik dan sudah diberi skor. Field-nya, nah ini field perlu kita ubah, yaitu kita pilih yang skor. Ya, field yang kita pilih di sini ini akan menjadi nilai dari pixelnya raster yang kita hasilkan nanti. Nah, di sini kan kita mengubah dia menjadi raster. Artinya di data raster itu setiap pixel hanya menyimpan satu nilai saja. Nilai apa itu kita tentukan di sini. Nah, harusnya dia memiliki nilai berisi nilai skor tadi ya. Maka di sini kita pilih skor, gitu ya. Tentukan outputnya. Ini adalah data sungai. Sungai kita tuliskan saja bab 10 meter supaya seragam ya. Clip.tif gitu ya. Ya, seperti itu. Save lalu oke saja. Nah, dia sudah mana ya? Sungai Baklik. Oh, ini sudah ya. Ini sudah. Kita coba tutup dulu karena belum kelihatan tadi. Nah, ini ya. Ini sudah dalam bentuk raster ya. Raster lagi-lagi jangan khawatir dengan warnanya. Warnanya pasti akan berbeda. Ya, di sini satu nih warnanya agak coklatan, agak ungu coklat begitu ya. Lalu di sini agak toska. Jangan khawatir. Jangan khawatir karena warna itu hanya simbologi saja. Baik, untuk data yang lain boleh kita remove ya supaya bersih area kerja kita. Kita sudah dapatkan 2 data sekarang. Kita masih punya data-data yang lain yang perlu kita olah lagi. Kita bergeser sekarang ke land use. Nah, land use ini bentuknya vektor juga, tapi berbeda dengan sungai tadi. Data land use ini bentuknya poligon. Sungai tadi bentuknya adalah polyline. Ya. Kita load sekarang data land use. Nah, ini data land use. Data penggunaan lahan. Ya. Kita buka atribut tabelnya. Nah, di sini kita sudah ada kolom skor ternyata ya. Tapi kalau memang belum ada silakan dibuat dulu. Dibuat dulu kolom skornya. Ya. Kolom skornya masih 0 semua ya, belum diisi. Nah, teman-teman bisa mengisi kolom skor ini satu persatu tiap-tiap baris ya sesuai dengan constraint tadi yang kita punya. Misalnya di sini tegalan atau ladang. Harusnya skornya berapa kita lihat dari tabel constraint-nya. Tegalan atau ladang itu kita lihat di sini ya ini ya. Tegalan atau ladang skornya adalah 4 ya. Berarti di sini teman-teman masukkan skor 4. Begitu juga seterusnya sawah irigasi di sini ya. Kita lihat tabel constraint sawah itu masuknya di sini. Skornya 2. Ya, berarti kita masukkan di sini skor 2. Dan seterusnya. Ya, tapi karena saya lagi-lagi malas, nah ini saya akan menggunakan trik selanjutnya yaitu akan saya gunakan yang namanya dissolve ya. Dissolve fungsinya adalah untuk menyederhanakan field ya. Dan dissolve itu ada di sini kalau tidak salah di generalization ya. Di data management tools lalu generalization. Nah, di sini ada dissolve. Kita buka dissolve lalu masukkan data yang ingin kita dissolve yang tadi data land use. Tentukan outputnya dulu.
Ini adalah land use dissolve, ya. Dissolve. Lalu, nah ini adalah field yang kita gunakan untuk menyederhanakan field tadi ya. Kita ingin sederhanakan dia berdasarkan keterangan ya. Kita lihat atribut tabelnya. Nah, ini keterangan ini berisi informasi tutupan lahannya apa gitu ya. Sebenarnya di sini bukan banyak ya. Dia hanya terdiri dari beberapa kelas, tapi memang tiap-tiap feature itu dibuat dalam satu row gitu ya, satu baris ya. Padahal sebenarnya bisa digabungkan gitu ya. Jadi satu baris itu berisi banyak feature nantinya. Gitu ya. Nah, ini kita kelompokkan dia berdasarkan keterangan. Jadi ini kita cek gitu ya. Oke, yang lainnya rasanya tidak perlu kita isi, lalu kita langsung klik OK saja. Nah, ini sudah selesai proses dissolve-nya. Dan kita lihat sekarang perbedaannya antara dengan yang tadi belum kita dissolve dengan yang setelah kita dissolve. Kita buka atribut table-nya. Nah, terlihat sekarang ya. Lihat sekarang jadi lebih sederhana. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi banyak row tadi seperti yang tadi. Sekarang kita buat lebih sederhana, ya. Kelas yang sama itu sudah dikelompokkan sama dia. Ya, sudah dikelompokkan sehingga jumlah barisnya menjadi lebih sedikit. Kalau di sini hanya 10. Kalau tadi kan banyak sekali gitu ya. Ini jadi lebih sederhana. Nah, tapi kolom skornya hilang. Ya sudah kita buat saja kolom skor, ya. Skor tipenya sama short integer lalu oke, ya. Nah, selanjutnya kita tinggal isi saja. Untuk mengisi ini supaya lebih cepat, kita harus hidupkan editing ya. Kita lari ke editor, lalu start editing. Nah, di sini apa data yang mau kita edit? Data yang kita edit adalah data land use dissolve, lalu oke. Ya. Nah, sekarang baru kita bisa langsung ketikkan skornya di kolom ini, kolom skor ini. Air tawar. Ya, air tawar kita lihat di constraint air tawar itu ini ya, water body di sini. Skornya adalah 1. Ya, ini 1. Ya, kita runut saja dulu pengerjaannya dari yang skornya 1. Skornya 1 itu untuk settlement lalu build area. Ya, tadi air tawar sudah, settlement mana settlement ini. Ya. Kenapa settlement kita kasih skor 1? Karena ini sudah existing, artinya kita kalau mau membangun area pemukiman di sana ya artinya kita harus menggusur. Itu pilihan yang mungkin kesekian gitu ya, tidak menjadi pilihan utama. Ya, ini skornya juga 1, lalu tadi rawa juga ini sebenarnya skornya 1 ya. Dan yang terakhir apa tadi? Build area ya, ada gedung di sini kita lihat. Gedung, apalagi? Ada lagi yang build area. Tidak ada lagi ya. Oke, kita geser ke berikutnya ada rice field atau sawah. Sawah ada 2 di sini ternyata. Ini skornya 2, ini juga 2. Tegalan atau ladang ini skornya 3. Oke, skornya 4 apa aja? Oh, sorry. Tegalan atau ladang ini skornya 4 ya. Ini saya salah. Ini skornya 4. Ya, skornya 3 tadi adalah plantation, perkebunan. Ya, kebun atau perkebunan ini skornya 3. Ya, satu lagi belukar semak ini skornya 5. Jadi paling tinggi. Rumput juga skornya 5. Gitu ya. Jadi kita bisa mempercepat proses pengisian nilai dari ini kolom skor ini dengan menghidupkan editingnya. Kalau tidak dihidupkan editingnya, teman-teman harus menggunakan field calculator dan itu agak lama sebenarnya. Kalau isiannya banyak, kalau yang harus diisi itu banyak row, itu field calculator akan sangat membantu sekali. Nah, tapi kalau sedikit seperti ini ya cukup menggunakan editing dihidupkan, jadi kita langsung ketik saja manual di sini. Itu akan lebih cepat. Dan jangan lupa setiap sudah melakukan editing, sudah selesai menginput di sini, jangan lupa langsung diklik save edit supaya hasil input yang teman-teman buat itu tidak terbuang ya, tidak hilang. Sudah, ini sudah saya stop edit ya. Lalu sudah di save juga tadi. Sudah selesai, lalu kita coba close. Nah, sekarang formatnya masih dalam bentuk vektor ya, tapi skornya sudah ada ya. Selanjutnya apa? Kita tinggal ekspor dia atau convert dia menjadi data raster. Nah, ingat lagi-lagi kita akan bermain semuanya di dalam bentuk raster, jadi semua data kita kondisikan ke dalam format raster.
Ya, lagi-lagi kita buka conversion tools, lalu cari to raster dan feature to raster. Ini kita jadikan input feature, lalu fieldnya, nah ini yang tadi barusan kita buat, yaitu score. Tentukan outputnya di mana. Ini adalah land use, dissolve, ya, dan TIFF, gitu ya. Langsung saja TIFF. Save, sudah, kita langsung oke. Baik, kita sudah selesai melakukan proses, proses konversi dari vektor menjadi raster. Kita lihat hasilnya. Ya, ini masih land use. Oke, nah inilah hasilnya ya. Ini sudah tidak kita pakai, kita boleh remove saja. Inilah, ini adalah data land use yang sudah kita jadikan raster. Nah, kita lihat di sini ya. Ya, itulah. Ini sudah kita buat skor juga tadi ya. Jadi sudah selesai sekarang yang land use. Kita bergerak ke data berikutnya. Ya, data berikutnya adalah data SRTM kalau di sini. Ini data yang bisa kita gunakan untuk membuat slope tadi, kemiringan lahan. Ya, teman-teman bisa gunakan data yang lain kalau memang tidak ada data SRTM, bisa gunakan data Demnas yang gratis dari BIG atau data-data yang lain. Ya, kalau punya data yang dihasilkan dari drone misalnya, itu bisa menghasilkan data elevasi juga, itu juga bisa digunakan untuk membuat peta kelerengan. Ya, ya kita coba load data yang saya contohkan di sini. Ini datanya sebenarnya besar sekali. Kita lihat zoom to layer. Nah, datanya besar sekali. Dia mencakup sebagian besar Jawa ya, dari Banten sampai dengan Jawa Tengah di sini. Lalu sebagian kecil Sumatera, ya ini Lampung masuk di sini. Ini besar sekali datanya dan artinya ini harus kita potong dulu. Ya, kita sesuaikan, kita potong dulu. Kita potong dengan cara menggunakan tools clip yang tadi, tapi clipnya adalah untuk raster ya. Ingat, yang ini ya. Jadi bukan yang vektor tadi, beda. Inputnya adalah yang ini tadi, input raster, lalu output extend, ini batasnya. Kita ambil batas administrasi. Dan lagi-lagi jangan lupa ini dicek. Use input feature for clipping geometry. Lalu tentukan outputnya di mana. Ini adalah SRTM clip. Ya, saya buat seperti itu saja. Oke. Lalu save. Ya, lalu oke. Nah, sebenarnya proses clipping untuk data SRTM ini bisa teman-teman lakukan juga nanti setelah data SRTM ini kita buat menjadi slope atau kelerengan. Tapi konsekuensinya adalah kita memproses data kelerengan itu dengan cakupan area yang luas sekali dan tentunya itu akan memakan resource memori laptop atau PC teman-teman. Ini kalau bisa di awal kita perkecil dulu nih, perkecil dulu datanya supaya proses yang kita lakukan itu tidak terlalu berat, tidak terlalu memberatkan ya. Kalau sudah diperkecil, kita lihat ini hasil dari clippingnya. Nah ini hasilnya. Jadi dibandingkan dengan area yang luas sekali tadi, ini akan tentunya akan mengurangi proses atau resource yang dibutuhkan ya, untuk membuat kelerengan. Nah, ini sudah kita tidak butuhkan lagi, kita boleh remove. Inilah hasilnya tadi, proses clipping. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelerengan di sini ya. Oke, kita cari tools untuk kelerengan. Slope itu ada di Spatial Analysis Tools. Kita coba cari. Sorry, ini ya di atasnya ya. Spatial Analysis Tools. Lalu Surface ya di sini ya. Dan di sini ada Slope ya. Saya ulangi, ada di Spatial Analysis Tools. Lalu cari Surface dan di situ ada Slope. Ya. Kita coba buka slope dan yang menjadi input adalah data tadi yang sudah kita klik, data SRTM yang sudah kita klik. Outputnya kita tentukan lagi SRTM. Oke, ini bukan SRTM lagi ya, ini udah slope ya. Slope.tif itu aja deh ya. Slope.tif, save, lalu satuannya degree sudah benar, yang lainnya sudah oke lah. Ya, kita langsung klik oke saja. Baik, ini adalah hasilnya. Ya, cepat ya prosesnya. Dibandingkan dengan yang tadi, kalau teman-teman masih proses yang data yang besar tadi, lama sekali pasti prosesnya. Dan sekarang yang kita dapatkan sudah lebih sederhana.
Ya, lebih kecil dan prosesnya jadi lebih cepat. Ini hasilnya. Perhatikan area-area yang berwarna merah ini. Ya, kita lihat rentangnya dari warna hijau sampai warna merah. Ya. Biasanya memang kalau kita generate data slope, simbologi yang dipakai secara otomatis oleh ArcGIS itu seperti ini. Dari hijau sampai ke merah. Merah untuk yang slope-nya paling besar, paling tinggi ya, paling curam. Walaupun curam-curamnya di sini juga bukan curam-curam sekali ya. 8 derajat itu masih landai ya, tidak terlalu curam. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah reclassify karena ini hanya berupa data slope saja, belum berupa skor, bukan berupa angka skor, ya. Untuk mengubah itu menjadi skor, kita lakukan proses reclassify seperti yang tadi sudah kita lakukan beberapa kali. Ya, kita masukkan ini sebagai input raster, lalu reclass fieldnya sudah betul, dan classify dia menjadi 5 kelas saja. Kalau sekarang yang ada 9 atau 10 kelas ya. 9 kelas, oke. Sekarang kita classify dia menjadi hanya 5 kelas saja. Ya, kita kembali lagi ke tabel ini, tabel constraint. Kita lihat slope. Ya, ini ya. Kita lihat dari yang paling kecil dulu, kurang dari 1 derajat. Ya, kita lihat di sini, berarti ini 1. Lalu di atasnya ada 1 sampai 6. Ya, berarti 6 ya. Kita cari. Ini kita ubah menjadi 6 saja. Oke. Ya, nah, ini masih ada nih 6 ya. Biarin aja deh. 6 lalu 9 dan 25 ya. Ini kita ubah menjadi 9 ya. 1 6 9 ini 25. Oh, karena nggak ada ya. Mungkin dia cuma jadi 3 kelas kali ya. Oke, kita lihat. Dia rentangnya kan tadi sampai paling tinggi berapa? Kita cancel dulu ya. Paling tinggi adalah 8. 8,19. Kita lihat ke constraint kita. 8 itu berarti cuma sampai sini nih teman-teman. Berarti ya cukup kita buat 3 kelas saja sebenarnya. Nggak harus sampai 5 kelas ya. Supaya nggak bingung nih ya. Kita buat, sorry, 3 kelas saja. Ya, ya, ini 1, lalu 6. Perhatikan. Lalu, oke, 1 sampai 6, 6 sampai 9. Nah, 6 sampai 9, 6 sampai 9 itu sudah diwakili oleh yang ini. Ya, ini nilai paling tinggi ini jadinya. Jadi nggak perlu kita buat. 6 sampai 9 sudah diwakili di situ. Oke. Ya, begini ya, benar ya. Kita lihat, perhatikan. 0 sampai 1, 1 sampai 6, 6 sampai atasnya. Ya, berapapun itu. Ya, kalau kita lihat di sini 6 sampai 9, tapi ternyata tidak ada yang mencapai 9. Paling tinggi di 8,19. Ya. Jadi ini sudah betul. Kita tinggal ganti new values-nya. 0 sampai 1 itu skornya 5, ini skornya 4, dan ini skornya 3. Ya. Lalu tentukan outputnya di mana. Ini adalah slope reclass dot tif. Ya. Kita klik save, lalu oke. Dia akan mengklasifikasi ulang. Ya, ini yang kita dapatkan. Ya, ini boleh kita buang karena sudah kita tidak butuhkan lagi. Ini juga sama, kita buang juga. Inilah hasilnya. Ya, slope-nya ya kita lihat yang skornya 3 itu hanya sebagian kecil saja ya. Ini ada yang warnanya ungu di sini sedikit saja sekali ya gitu ya. Yang lainnya didominasi oleh kelas nomor 4. Kelas dengan skor 4. Baik, kita artinya sudah menyelesaikan satu faktor ya. Satu faktor yaitu faktor natural condition. Subfaktornya semua sudah kita proses. Oke, kita geser ke faktor berikutnya supaya urut. Ya, kita naik aja nih ke folder berikutnya, folder Eco. Eco ini adalah ekonomik dan infrastruktur. Ya, di dalamnya ada land cost, ada jaringan listrik, dan jaringan jalan. Kita muat satu-satu dulu dari paling bawah. Land cost. Kita load di sini. Nah, lagi-lagi ini saya bilang ini adalah data dummy. Jadi ini data yang memang saya buat sendiri gitu ya, bukan data dari ATR BPN, instansi terkait, bukan ya. Ini data saya buat dummy gitu. Jadi jangan jangan gunakan data ini untuk pekerjaan yang teman-teman kerjakan ya, atau riset yang teman-teman sedang kerjakan juga ya. Ini data dummy untuk belajar saja gitu ya. Pastikan teman-teman gunakan data yang memang benar-benar resmi didapatkan dari instansi yang memang bertanggung jawab. Oke.
Oke, ini kita lihat data land cost ini, kita buka atribut tabelnya yuk. Oke. Oke, ya ini saya lupa, ini ternyata sudah ada skornya ya. Sudah ada skornya, oke lah. Anggaplah ini belum ada skornya, belum saya isi skornya. Prinsipnya adalah teman-teman mengisi skor ini sesuai dengan constraint yang tadi kita punya. Ya, kita lihat land cost. Kalau land cost-nya tinggi, maka skornya paling tidak sesuai ya, kita kasih skor 1 paling rendah. Sebaliknya kalau land cost-nya rendah, ya makin murah harga tanahnya, developer makin seneng dong. Artinya biaya untuk pembangunannya jadi makin kecil, rendah. Makin kecil biaya berarti untungnya bisa makin besar. Gitu ya, logikanya gitu ya. Maka di sini dibuat yang harga tanahnya rendah itu skornya paling tinggi 5. Oke? Itu. Artinya di sini kalau yang skornya tinggi, ada high di sini, kita kasih skor paling rendah. 1 ya. Lalu medium, medium ini kita kasih skor 3 dan low kita kasih skor 5. Oke? Selesai kita ngasih skor ya. Dan tugas kita selanjutnya adalah mengkonversi ini menjadi data raster. Alright, kita lanjut lagi yuk. Kita proses dia menjadi data raster. Ya, ini ya. Kita masuk lagi ke conversion tools, lalu feature to raster. Input feature-nya adalah yang tadi, land cost. Lalu field-nya adalah score. Oke, output rasternya, ini kita ganti lagi dia menjadi land cost. Oke, land underscore cost. Nggak perlu ya. Mana udah ya. Langsung aja lah. Langsung .tif. Lalu kita save. Oke. Kalau ini sih gampang nih, prosesnya cepat karena ya tinggal mengubah apa namanya tadi? Mengisi skor ya. Mengisi skor, sudah diisi skornya, tinggal dikonversi menjadi div. Gampang ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita coba ini buang dulu karena sudah tidak kita butuhkan. Inilah hasilnya. Land cost yang tadi dalam bentuk vektor sudah dikonversi menjadi raster. Ya, kita lanjut ke subfaktor berikutnya, yaitu subfaktor jaringan listrik. Ya, nah ini agak ribet. Oh, sorry. Kita load dulu. Ini jaringan listrik. Ya, ini agak ribet karena kita harus apa? Ada yang bisa tebak dulu sebelum saya bilang. Ya, kita harus memotong dulu, menyesuaikan dia supaya tidak ada ini ya akar-akar ini yang di luar area studi kita. Apa tools yang kita pakai? Tools yang kita pakai adalah clip ya, yang ini ya. Clip untuk data vektor. Kita coba buka clip, lalu masukkan ini sebagai input feature. Clip feature-nya lagi-lagi kita masukkan administrasi dan kita tentukan outputnya. Ya, ini adalah jaringan listrik. Jaringan listrik. Apa? Clip ya. Lalu save. Oke. Kita potong dia. Sudah. Nah, ini sudah kita dapatkan yang sudah diklip. Kita buang yang tadi. Ya, ini sudah dipotong sesuai dengan batas administrasi. What next? What next? Ya, jadi selanjutnya adalah kita, ada yang bisa tebak, kita lakukan proses buffer. Ya, lagi-lagi kalau berhubungan dengan jarak, maka yang kita gunakan adalah buffer. Buffer apa? Buffer yang ini, yang multiple ring buffer. Sama seperti yang sungai tadi. Ini sebagai input feature, lalu outputnya kita tentukan lagi. Ini adalah jaringan listrik, clip buff. Ya, buff berapa kalau jaringan listrik itu? Jaringan listrik itu di buffer 50 meter. Ya, 50 meter. Ini sengaja saya tuliskan supaya tahu nih, ini di buffernya berapa meter. Berapa jauh gitu ya. Save, distance-nya masukkan. Kita lihat tabel constraint. Mulai dari yang paling kecil. 50 ya, 50 meter. Kita buat di sini 50. Lalu selanjutnya 100 ya. 100, 150, 200, lebih dari 200. Oke, 50, 100, 150, 200, lalu lebih dari 200. Nah, ini yang kita buat tadi ya, angka yang besar tadi. Kalau sini sih saya buat sama aja seperti yang tadi ya, 2000, 2 km ini berarti. Oke, dan buffer unitnya jangan lupa untuk disesuaikan lagi. Satuannya adalah meter. Distance name-nya biarkan default dia. Nah, kita kasih nama distance. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Kita lihat. Oke, kita tunggu sebentar. Memang multiple bring buffer ini agak lama prosesnya karena dia
harus melakukan buffer berkali-kali dan akhirnya selesai juga. Ini adalah outputnya. Ini sama seperti yang sungai tadi, jadi dia membentuk buffer seperti ini. Dan lagi-lagi kita harus lakukan proses clipping di sini karena ada area di luar area studi kita. Ya toh, kita clipping lagi dia. Eh, ya, kita pakai tools ini clip. Kita clip ini inputnya, lalu clip feature-nya lagi-lagi adalah batas administrasi. Ya, lalu outputnya kita tentukan ini adalah ini dan yang terakhir kita tambahkan lagi clip lagi ya, save. Oke, ya ini dia hasilnya. Kita coba remove dulu yang tidak kita pakai lagi. Ini juga tidak kita pakai lagi dan ini adalah hasilnya tadi ya. Lagi-lagi jangan perhatikan warnanya karena warna hanya simbologi ya, kita fokus saja ke nilainya. Kita buka atribut tabelnya ya, ini dia. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan kolom score. Oke, tipenya integer. Oke, dan ya sudah, kita tinggal edit saja. Ya, kita pakai ini aja, hidupkan lagi editingnya. Yang kita edit adalah yang ini. Oke, continue. Lalu ini, ya. Kita kembali lagi ke tabel constraint. Ya, di sini jarak dari listrik semakin dekat, semakin bagus. Ya, itu aja prinsipnya. Semakin dekat semakin bagus. Ini yang 50 meter berarti ini paling tinggi skornya. 5, lalu di bawahnya pasti 4, ini 3, ini 2, dan ini yang lebih dari 200 meter kita kasih skor 1. Oke. Ya, kita close. Ya, kita sudah kasih skor. Selanjutnya apa? Kita ubah dia menjadi raster. Kita kembali lagi ke conversion tools, lalu cari feature to raster conversion tools. Ini menjadi input feature. Lalu fieldnya jangan pilih distance tapi pilih score. Outputnya kita tentukan. Ini adalah sama seperti yang tadi. Jaringan listrik. Adalah kita kasih itu aja ya. Jaringan listrik.tif. Save. Oke. Udah komplit. Selesai. Ini dia outputnya. Kita coba close. Yang ini remove. Ya, ini adalah output untuk jaringan listrik. Kita masuk ke data berikutnya yaitu jaringan jalan ya. Ini juga sama datanya, formatnya adalah polygon dan beruntungnya sudah diklip berdasarkan batas administrasi. Jadi kita tidak perlu melakukan proses clipping lagi. Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita lihat atribut tabelnya. Apakah sudah ada kolom skor di sana? Ternyata belum ada, ya, belum ada karena memang ini belum di buffer. Kita buffer dulu ya. Kita belum bisa memberikan informasi skor karena dia belum di buffer. Kita buffer lagi dengan tools yang sama, multiple ring buffer. Kita load ini sebagai input feature, lalu tentukan outputnya. Jaringan jalan. Buff. Nah, kalau jalan dia buffernya berapa? Jaringan jalan buffernya itu adalah 25 meter ya? Enggak juga sih. Ya udah, kita buat ya 75 meter lah. Ya, 75 meter. Save. Ya, kita input distance-nya dari yang paling kecil. Ingat, dari yang paling kecil lagi. 75 meter. Ini rentangnya dia nggak seragam nih kalau yang ini. 75, lalu 125. Kan ya? Beda-beda dia rentangnya. 125, lalu 200. 200. Lalu 250 tadi ya. Setelah itu, kita lihat setelah 250, di atas 250. Nah, kita buat sama seperti yang tadi saja. 2000. Ya. Oke, lalu buffer unitnya kita cari yang meter. Distance fieldnya biarkan distance. Oke. Ya, kita lihat prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai, sebentar lagi. Merging dan blur. Oke, ini dia yang kita dapatkan. Ini buffer dari jaringan jalan. Ya, baik. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita potong lagi sesuai dengan batas administrasi ya. Kita gunakan tools clip di sini. Ini sebagai input, lalu pemotongnya adalah batas administrasi tadi. Tentukan outputnya, ini adalah jaringan jalan. Jaringan jalan ini ya. Ini kita kasih clip terakhir.
Ya, ini masih vektor ya. Kita oke saja. Complete, selesai. Ya, ini kita boleh remove. Yang ini juga boleh kita remove. Ya, ini adalah jaringan jalan yang sudah di buffer dan juga sudah di clip. Ya, kita lihat atribut tabelnya. Ya, sekarang kita tinggal isi skornya. Oh, ini belum bisa di add field karena editingnya masih menyala. Kita stop dulu. Lalu kita, oke, belum di stop. Stop, right? Iya, lalu tambahkan field baru, namanya field score. Tipenya lagi-lagi short integer. Baru kita boleh hidupkan lagi editingnya. Yang kita edit adalah jaringan jalan yang 75 meter ini. Iya, continue. Lalu boleh kita input. Ya, prinsipnya kalau makin dekat dengan jalan, dia akan makin bagus. Karena makin dekat dengan jalan tentunya aksesnya jadi makin mudah. Gitu ya. Ya, ini kita kasih skor 5, bawahnya skornya 4, lalu 3, lalu 2, dan di atas 250 meter ini paling jauh kita kasih skor 1. Oke, sudah kita kasih skor, selanjutnya apa? Ya, sesuai dengan yang tadi-tadi, kita ubah dia menjadi data raster ya, feature to raster lagi. Masuk ke sini lagi, lalu fieldnya yang kita pilih adalah skor, dan tentukan outputnya. Outputnya ini adalah jaringan jalan, ya, jaringan jalan. Jalan, sudah cukup itu aja. Adaptive. Save. Lalu oke. Complete. Ya, ya ini yang kita dapatkan. Kita boleh remove ini karena sudah tidak kita butuhkan lagi. Ya, ini adalah data jaringan jalan yang sudah dalam format raster. Ya, selesai artinya untuk faktor economic and infrastructure. Kita masih punya satu faktor lagi, yaitu faktor disaster vulnerability. Ini juga harusnya gampang. Ya, di formatnya atau tipologinya sudah dalam bentuk polygon. Ya, oke. Ya, lagi-lagi ini adalah data dummy. Data ini bukan saya dapatkan dari data dari BMKG, sorry, dari BNPB atau BPBD, ya. Ini adalah data dummy yang saya buat sendiri dan eh, ya, ini kalau kita buka atribut table-nya ternyata sudah diberi skor juga. In case memang belum ada skornya, teman-teman memang harus memberi skor di sini sesuai dengan constraint yang tadi kita punya, ya. Yang vulnerability-nya tinggi atau yang paling beresiko itu tentunya yang sangat tidak sesuai, kita kasih skor 1, ya. Yang vulnerability-nya rendah berarti yang paling sesuai, kita kasih skor 5, ya. Itu prinsipnya untuk memberi skor. Selanjutnya tinggal kita konversi ini menjadi data raster, ya. Lagi-lagi kita pilih ini feature to raster. Kita masukkan ini ke sini, lalu field-nya adalah score, ya. Tentukan outputnya, kita kasih nama di sini adalah landslide. .div seperti itu, save, lalu oke. Ya, selesai. Itu untuk landslide, ya. Satu lagi yang terakhir adalah flood. Ya, ya, flood ini kita load juga. Ini juga lagi-lagi saya bilang ini adalah data dummy, jadi eh, bukan data real, jangan digunakan untuk kepentingan yang serius. Ya, ini prinsipnya sama seperti tadi, kita berikan skor. Mirip dengan tadi, lagi-lagi kalau vulnerability-nya rendah, berarti skornya paling tinggi. Ya, begitu. Atau sesuaikan dengan constraint yang teman-teman punya, barangkali berbeda, ya silakan disesuaikan. Nah, selanjutnya kita ubah ini menjadi data raster lagi. Ini kita ganti skor, lalu outputnya juga kita tentukan, ini adalah flat. Ya, relatif. Save, lalu oke. Ya, selesai. Ini adalah hasilnya, ini kita remove dulu. Ini adalah hasilnya tadi. Sudah dalam bentuk raster. Baik, artinya sekarang kita sudah mendapatkan semua data yang kita butuhkan untuk setiap faktor dan subfaktor. Langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan, ya. Tadi masing-masing faktor kan punya subfaktor, ya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 gitu ya. Itu kita gabungkan tadi. Yang 4 tadi kita gabungkan menjadi 1. Gitu, ya. Proses yang kita lakukan adalah weighted sum. Weighted sum itu ada di spatial analysis tools kalau tidak salah. Sebentar sambil saya cari ya. Overlay. Oke, di sini ya. Ada di spatial analysis tools.
kemudian overlay, dan di sini ada weighted sum. Kita buka. Ya, kita mulai dari yang kita lihat di hierarki saja ya, supaya nggak bingung. Dari natural condition dulu ya, natural condition. Ini ada land slope, temperature, land use, dan distance from river. Jadi ada 4 ya. Kita coba buka datanya satu persatu. Ya, tadi ada temperature ya, ini pertama. Lalu ada sungai, lalu ada land use, dan ada slope. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tentukan weight-nya di sini. Ini bobotnya tadi ya. Bobot untuk temperature kita lihat di tabel constraint. Bobot untuk temperature ya, temperature itu bobotnya adalah 0,2. Ya, berarti di sini kita buat 0,2 ya. Lalu sungai, jarak dari sungai kita lihat di sini lagi. Jarak dari sungai adalah 0,3. Ya, kita buat di sini 0,3. Lalu berikutnya land use. Land use adalah 0,2. 0,2 dan yang terakhir slope. Ya, slope adalah 0,3. 0,3. Sip. Sudah semua? Ya, tidak harus berurut ya, tidak harus berurut. Yang penting bobotnya. Yang penting bobotnya. Dan selanjutnya kita tentukan outputnya. Ini adalah NUT ya. Kita buat dengan angka kapital supaya gampang diidentifikasi. Ya, formatnya TIFF lalu save. Dan klik OK. Ya, ini adalah hasil natural condition. Jadi seperti ini. Kita lihat ya. NUT. Oke. Selanjutnya kita langsung lari ke faktor berikutnya, yaitu faktor natural disaster vulnerability. Di sini hanya ada 2. Ya, hanya ada 2. Ya, kita buka lagi tools yang sama seperti yang tadi, weighted sum. Lalu kita cari natural disaster vulnerability. Ada flood. Ya, kita buka flood. Lalu landslide. Ya, ini sama-sama 50-50 ya, 0,5 dan 0,5 juga. Ya. Tentukan outputnya di sini adalah dis. Ya, saya kasih nama dis untuk disaster. Lalu save dan oke. Ya, prosesnya sudah selesai, cepat sekali. Dan yang terakhir adalah untuk economic and infrastructure. Kita lihat tadi ada jaringan jalan, ini ya, jaringan jalan, lalu jaringan listrik, ada land cost. Ada lagi? Ya, cuma 3 ya. Ya, cuma ada 3. Baik, kita lanjut ke bobotnya. Jaringan jalan itu bobotnya adalah 0,4, listrik 0,3, land cost 0,3. Ya. Jaringan jalan ini 0,4. Ini bawahnya 0,3. Dan selanjutnya sama ya, land cost juga 0,3. Kita tentukan outputnya, ini adalah echo. Ya, echo.tiff. Lalu save, and then okay. Selesai. Nah, artinya di sini kita sudah dapatkan semua data untuk semua faktor. Selanjutnya, kita tinggal mengawinkan semua faktor tadi dengan cara yang sama, menggunakan weighted sum. Ya, mulai dari echo, lalu dis, dan NUT. Ya, dan di sini kita tinggal tentukan bobotnya sama seperti tadi. Bobot untuk natural condition adalah 0,2. Natural condition ya ini 0,2. Lalu ini disaster adalah 0,3. Disaster 0,3 dan ekonomi infrastruktur dia 0,5 paling besar. Ya, tentukan outputnya, ini saya kasih nama final. Final.tiff. Bukan final ya, mungkin semifinal saya bilang. Kenapa? Karena saya bilang semifinal, karena kita nanti perlu mereklasifikasi. Ya. Angkanya nanti bentuknya seperti ini ya, masih sama. Nggak sesuai dengan angka kelas kita ya, yang 1 sampai 5 tadi. Karena itu kita perlu reklasifikasi nanti. Ya. Maka ini kita sebut sebagai semifinal. Nanti yang sudah reklas itu kita sebut yang final gitu ya. Ya, gitu.
Save lalu oke. Oh sorry, ada yang salah. Echo, oke 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 oke. Output extend. Ntar ya, ada yang 0,3. Oke 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 oke. Echo this not. Kita coba lihat datanya dulu ya, pelan-pelan ya. Ini echo yang sekarang tampil. Ini adalah disaster. Ini adalah NAT ya. Harusnya sih nggak masalah. Oh, I see. Oke. Eh, Sebentar. Ini kalau kita matikan dulu semuanya. Ya, ada yang nggak cocok ya. Yang natural condition ini ya. Natural condition ternyata dia extendnya beda gitu ya. Extendnya beda. Natural condition tadi ada slope. Kita coba lihat slope. Oke, slope, land use. Oke, slope sepertinya ya. Slope sepertinya yang bermasalah. Oke, sungai nggak masalah. Ya, slope ternyata yang bermasalah. Kita coba perbaiki data slope dulu, karena ternyata data slope ini extendnya beda dengan yang lain. Ya, kita coba load dulu ya. Data slope ya, kita tadi generate dari data SRTM. Kita lihat yang di processing slope slope slope. Ini kita coba ya, ini SRTM clip coba kita load. Nah, ini harusnya SRTM clipnya sudah sesuai sebenarnya ya. Sebenarnya sudah sesuai. Hanya pada proses dia mengenerate menjadi slope, coba kita ulangi proses generate slope-nya. Ya, ini menjadi input raster, lalu outputnya kita buat di sini adalah slope, ya, slope 2 seperti itu mungkin. Slope 2.tif. Nanti kita reclass. Oke, satuannya degree. Lalu oke, kita lanjut saja. Selesai. Oke, ini slope. Nah, ini rasanya yang membuat masalah ya. Coba ulangi lagi proses pembuatan slope-nya dengan data yang sama, output raster atau gimana ya? Oke, kita tentukan lagi slope, kita buat slope 3, save, lalu environment-nya kita buat processing extend-nya dia pakai ini ya. Oke, terus, sudah. Oke, nggak masalah harusnya ya. Kita lanjut saja, oke. Kita coba sekarang. Complete. Apa yang terjadi? Masih sama ya. Hmm, 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 hmm. Atau coba begini ya. Kita coba remove dulu ini. Nah, kita pada saat memotong ini berarti SRTM-nya harus kita potong, jangan jangan pakai sebentar. Ini klip.
Ya, kita klik dia ini, lalu pakai data administrasi juga, tapi ini jangan dicek supaya nanti masih ada area yang di luarnya. Nanti baru kita klik setelah dilakukan proses reclass. Itu mungkin bisa ya. Ini berarti data SRTM clip 2. Ya, kita kasih nama itu. Ini jangan dicek. Sudah selesai, lalu klik OK. Ya, dia akan berbentuk kotak seperti ini, seperti yang tadi saya bilang ya. Baru data ini kemudian kita ubah, sorry, ya, ini kita remove. Ya, data ini kita proses slope ya. Kita buat slope dari data yang masih rectangle ini. Output rasternya kita tentukan di sini, ini adalah slope ya. Slope 4 berarti ya, slope 4. Oke, save. Degree planar sudah oke. Lanjut ya, sudah cukup. Close. Lalu selanjutnya, nah ini boleh kita potong. Nah, kita potong dia, kita klip ya. Kita klip slope 4 ini dengan lagi-lagi batas administrasi, tapi ini kita cek. Tujuannya supaya dia terpotong sesuai dengan batas administrasi ya. Slope 4 underscore clip div. Oke. Ya. Nah, harusnya dia sudah benar. Ini boleh kita remove. Ya, ini juga boleh kita remove. Ya, sudah. Nah, ini baru bisa kita reclass ya. Kita proses reklasifikasi. Reclass di mana reclass? Ada di sini ya, reclassify. Ya, ini slot 4 ini kita reclass menjadi tadi berapa kelas? Slope itu hanya sampai 3 kelas ya. Ini hanya 3 kelas. Kita pilih 3 kelas saja. 1, 6, dan di atas itu. Ya. Oke. Ya. Ini 5, ini 4, dan yang terakhir 3. Kita tentukan outputnya slope 4 clip reclass ya. Save. Oke. Ya, selesai. Nah, selanjutnya ini boleh kita remove. Kita harus ulangi proses mengkawinkan subfaktor-subfaktor yang ada di dalam faktor natural condition tadi ya. Oke, kita masuk lagi ke tools weighted sum. Weighted sum, lalu kita ulangi yang ada di natural condition. Natural condition tadi ada temperature, lalu ada buffer sungai, land use, ya, dan slope. Ya, slope sudah kita masukkan di sini. Ya, bobot untuk slope adalah, kita kembali lagi ke sini, slope adalah 0,3. Ya, bobot untuk slope adalah 0,3. Lalu temperature adalah 0,2. 0,2. Lalu buffer sungai adalah 0,3. 0,3, dan yang terakhir land use. Land use adalah 0,2. 0,2. Sorry, 0,2. Ya, tentukan outputnya. Ini adalah nat2.div. Baik, lalu save dan oke. Ya, ini dia yang kita dapatkan. Harusnya nanti sudah sesuai ya, extendnya ya. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi proses weighted sum. Mengawinkan semua faktor utama. Ada nat, lalu ada echo, dan ada disaster. Nat itu 0, kita lihat ya, 0,2, disaster 0,3, dan ekonomi infrastruktur 0,5. Nat adalah 0,2, ini 0,3, dan yang terakhir, kebalik ya, ekonomi infrastruktur ini 0,5, disaster adalah 0,3. Baik, ini adalah tadi ya, semifinal. Div. Oke, save. Lalu kita lanjutkan prosesnya. Oke. Ya, sudah selesai. Oke, ini semifinal. Sudah kita dapatkan datanya, tapi kita belum selesai. Kita belum masuk ke final ya. Kita lanjutkan lagi reclassify ya. Tujuannya supaya kita dapatkan yang sesuai dengan pengkelasan kita, ada 5 kelas.
Kita classify lagi menjadi 5 kelas. Oke, pemecahnya adalah satu tidak ada ya, satu tidak ada ternyata. Satu tidak ada, berarti satu tidak ada, berarti berkurang satu ya. Berarti hanya ada 4 di sini. Ini paling kecil, 2, lalu 3, ini 4, dan yang ini 5. Ya, oke. Oke kah? Oke, kita lihat. Oke ya, ya kita kasih skor baru di sini. Yang 1,3 sampai 2 berarti dia masuk ke kelas nomor 2 ya. 2 sampai 3 masuknya ke kelas nomor 3, ini ke kelas nomor 4 dan ini ke kelas nomor 5. Oke, kita tentukan ini dia yang namanya final ya, dot alright, save dan klik OK. Akhirnya ini dia yang kita dapatkan. Ini adalah peta kesesuaian akhir dari sekian lama kita memproses. Ini simbologinya baru boleh kita ubah ya supaya terlihat gitu ya. Tanpa melihat angkanya, kita cukup melihat warnanya, kita sudah tahu ini adalah kesesuaiannya seperti ini gitu ya. Kita bisa pakai mana ya yang bagus ya. Ini aja ya. Ya, mulai dari merah sampai ke biru ya. Apply. Oke. Ya, ini dia peta kesesuaian akhir yang kita dapatkan, teman-teman. Dari warnanya, dari simbologi warnanya kita dapatkan mostly dia ada di kelas 4. Jadi sesuai gitu ya. Kita sebutnya sebagai sesuai. Sebagian besar lainnya ada di kelas nomor 3 ya, yang warna abu-abu ini. Baru kemudian ada kelas nomor 2 dan ada kelas yang paling tidak sesuai, ternyata kecil sekali di sini, hanya 1 pixel saja. Ya, kecil sekali ya, areanya proporsinya sangat kecil. Dan ya sudah, inilah yang kita dapatkan. Selanjutnya teman-teman bisa analisis ini, bisa hitung misalnya kelasnya, tiap-tiap kelasnya itu berapa luasannya, berapa proporsinya terhadap luasan total, begitu. Kemudian bisa dilakukan dengan analisis-analisis lainnya yang memang dibutuhkan. Ya, itu dia tadi tutorial yang agak sedikit panjang tentang analisis spasial multi kriteria. Ya, lagi-lagi saya bilang ini hanya contoh saja. Prosesnya yang penting teman-teman bisa tahu dulu seperti ini prosesnya. Untuk datanya silakan disesuaikan dengan riset atau pekerjaan teman-teman masing-masing. Ya, itu saja dari saya. Sekian. Kalau memang ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan coba jawab sekemampuan saya. Ya, kita sama-sama belajar. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa juga untuk subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.